Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PTL SMA Negeri 7 Purworejo akan mempresentasikan tugas demonstrasi konsep kontekstual dengan tema analisis ketersediaan sistem dukungan untuk ABK di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Asmini Tias Dinasita, Fatur Rahman Al-Farisi, Rizka Putri Azulia, Nanda Tripangestu, dan Sofia Lina. Terdapat 6 sistem dukungan di Indonesia yang akan kita analisis. Yang pertama adalah unit pelayanan disabilitas, yang kedua pusat sumber, yang ketiga sekolah khusus atau luar biasa, yang keempat ada dunia usaha dan dunia industri, yang kelima ada organisasi masyarakat sipil, dan yang terakhir ada program transisi. Untuk yang pertama adalah unit layanan disabilitas di perguruan tinggi. Di sebagian perguruan tinggi di Indonesia sudah memiliki unit layanan disabilitas, namun belum merata dan belum memiliki standar inklusif. Pada studi yang dilakukan pada 6 perguruan tinggi di Yogyakarta menunjukkan bahwa hanya di Universitas Indonesia hanya ada di UIN Sunan Kalijaga yang memiliki unit layanan disabilitas secara struktural, yaitu Pusat Pelayanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Kemudian, fungsi unit layanan disabilitas adalah yang pertama untuk menyusun SOP atau standar operating procedure aksesibilitas. Kemudian yang kedua ada melakukan pelatihan inklusi, dan yang ketiga ada menjamin layanan ramah disabilitas. Kemudian untuk dampak dari ketiadaan unit layanan disabilitas adalah yang pertama kebijakan administratif menjadi lemah. Yang kedua ada data mahasiswa disabilitas tidak akurat, dan yang terakhir ada layanan masih bersifat informal atau hanya berbasis empatik saja. Kemudian yang selanjutnya ada unit layanan disabilitas pada Dinas Ketenagakerjaan. Pada Dinas Ketenagakerjaan, unit layanan disabilitas ini sudah tersedia, namun implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan pada studi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yaitu yang pertama perspektif negatif dari perusahaan. Jadi perusahaan tidak mau menerima pekerja yang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya tenaga kerja disabilitas, meskipun banyak orang dengan disabilitas yang sudah produktif dan siap bekerja, namun karena kurangnya informasi tentang perekrutan sehingga membuat tenaga kerja disabilitas menjadi kurang. Kemudian yang ketiga ada dukungan sosial, politik, ekonomi yang masih minim. Kemudian evaluasi berdasarkan dari teori implementasi kebijakan Thomas D. Smith, yaitu komunikasi antar pihak sudah baik, namun tidak ada SOP dan indikator kinerja atau KPI yang khusus. Kemudian kesimpulannya masih diperlukan kebijakan pelaksanaan yang lebih kuat, dan juga masih perlu kolaborasi dengan dunia industri dan komunitas disabilitas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faris. Baik, untuk yang selanjutnya terkait dengan pusat sumber atau resource center, yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai sistem pendukung pendidikan inklusif. Resource center ini memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus, guru reguler dan khusus, orang tua, serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler maupun sekolah luar biasa. Di sini, untuk sumber yang pertama,
Studi menemukan bahwasannya terdapat resource center di Cileunyi, namun distribusinya masih terbatas. Fungsi utama resource center di Cileunyi ini, yang pertama, layanan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Yang kedua, pelatihan guru dan orang tua. Yang ketiga, sosialisasi tentang pendidikan inklusif. Yang keempat, konsultasi dan pendampingan untuk guru dan siswa. Yang kelima, pemberian informasi profil anak berkebutuhan khusus untuk menyusun program pembelajaran. Namun dalam pelaksananya, resource center di Cileunyi ini masih terdapat tantangan. Di antaranya, yang pertama, minimnya pemahaman stakeholder tentang resource center. Kemudian, kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar, dan resource center di Cileunyi ini masih berfungsi normatif, belum optimal menjangkau sekolah reguler secara menyeluruh. Kemudian untuk sumber yang kedua, studi menemukan bahwasanya terdapat resource center di Lawang, di Malang. Layanan yang tersedia adalah yang pertama memberikan informasi atau panduan ke sekolah inklusi. Yang kedua melakukan asesmen secara berkala. Yang ketiga menyediakan buku braille dan media bantu lainnya. Kemudian menyelenggarakan pelatihan guru dan orang tua, konsultasi dan intervensi untuk anak berkebutuhan khusus, serta kolaborasi dengan psikolog dan instansi lain. Namun dalam pelaksananya, research center ini masih mengalami kendala, yang mana guru khusus masih terbatas terkait dengan kuantitas dan beban kerja. Kemudian dana produksi media braille sangat terbatas. Lokasi resource center ini jauh dari beberapa sekolah inklusi, dan yang terakhir, produksi media tidak sesuai kebutuhan pada lapangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai ketersediaan sekolah khusus atau luar biasa. Dari beberapa sumber yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sekolah khusus atau luar biasa di Indonesia itu belum merata dan tapi cenderung meningkat. Namun, meskipun sudah ada ketersediaan sekolah khusus atau luar biasa, sekolah tersebut hanya terkonsentrasi di Jawa saja. Untuk lebih detailnya, terdapat 2.225 sekolah luar biasa pada tahun 2020 atau 2021 dengan mayoritasnya berupa sekolah luar biasa. Kemudian dari jumlah tersebut terdapat 552 sekolah luar biasa yang berstatus negeri dan 1.465 yang masih swasta. Selain SLB juga ada sekolah inklusif di mana sekolah tersebut menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak yang uh, normal begitu. Kemudian untuk jumlah sekolah inklusif sendiri terus meningkat, di mana menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK mencatat terdapat 44.477 sekolah pada September 2023. Meskipun sudah banyak ada SLB atau sekolah inklusif tersebut, namun keberadaannya tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan ada 58 kota atau kabupaten yang sama sekali tidak memiliki SLB. Next. Baik, kemudian tadi yang seperti saya katakan ada 58 kota atau kabupaten di Indonesia yang masih belum memiliki SLB, di mana di situ kita bisa melihat adanya kesenjangan akses layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian apa yang dapat kita lakukan yaitu mengadakan atau perlunya peningkatan pemerataan SLB di luar Jawa, kemudian penguatan peranan sekolah inklusif sebagai alternatif dan solusi pendidikan ABK di wilayah di mana tidak ada SLB, anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat belajar di sekolah inklusif. Gitu. Kemudian akan disampaikan oleh Mbak Friska. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada penglibatan anak berkebutuhan khusus dalam dunia usaha dan dunia industri. Di sini kami menemukan bahwasanya sudah ada perlindungan hukum yang melindungi tentang keterlibatan anak-anak
yang berkebutuhan khusus dalam dunia usaha dan dunia industri. Di situ terdapat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang pertama, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan yang kedua, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan di situ pun sanksinya ada, yaitu diperlakukan ancaman pidana maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal 200 juta rupiah apabila mereka atau badan usaha tersebut tidak melaksanakan undang-undang ini. Kemudian untuk yang kedua, di sini sudah ada di Kota Cirebon, yaitu ada pengembangan usaha berbasis lingkungan kelompok warga peduli ekonomi difabel yang bernama Kuloeksis. Jadi, mereka itu lebih memfokuskan pada model pengembangan usaha yang berbasis pada kebutuhan difabel, yaitu yang pertama ada kerajinan dari barang bekas dan sampah plastik, kemudian produk anyaman dari bambu, produk makanan, dan pertamini. Kemudian di Yogyakarta juga sudah ada sebuah organisasi yang memberdayakan kaum difabel untuk menjadi driver dan memudahkan kaum difabel lainnya yang ingin menggunakan ojek online sebagai transportasi harian. Nah, itu nama perusahaannya adalah Difabike, City Tour and Transport. Kemudian yang terakhir ada di Ponorogo. Jadi terdapat program pemberdayaan disabilitas dalam memotivasi kegiatan berwirausaha, pelatihan pembuatan produk makanan dari singkong, dan pelatihan pelaporan keuangan produksi UMKM. Begitu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Baik, tentang organisasi masyarakat sipil. Di sini ada peran OMS dalam pendidikan inklusif di Singkawang atau Kalimantan Barat, di mana di Kalimantan Barat ini khususnya di Singkawang terdapat 11.845 anak yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya di tahun 2021. Kemudian OMS lokal, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI ini awalnya fokus pada kesehatan reproduksi, namun kini beralih ke pendidikan inklusif melalui program USAID Madani. Kemudian inisiatif dari OMS itu kan forum kolaborasi OMS, akademisi dan pemerintah atau Forberani. Kemudian adanya advokasi kebijakan di mana rekomendasi guru pendamping dan ruang belajar inklusif. Kemudian solusi lokalnya ada pokja atau kelompok dari sekolah untuk memonitoring program Forberani tersebut. Kemudian hasil yang diperoleh adanya piagam peningkatan layanan di 4 sekolah yang terjadi di tahun 2022. Kemudian adanya peningkatan kepercayaan pemerintah kepada OMS tersebut. Terkait tantangan dari OMS ini, sebelumnya ada stigma negatif yang terjadi kepada OMS. Kemudian adanya keterbatasan dana dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menjalankan program Forberani itu. Kemudian terkait dengan rekomendasi harus ada replikasi model Forberani di daerah lain yang memiliki anak berkebutuhan khusus tersebut untuk mendapatkan pendidikan layak di sekolah inklusif. Kemudian adanya pelibatan OMS dalam perencanaan anggaran pendidikan inklusif. Sumber ini didapatkan dari Society Support Initiative, aktor masyarakat sipil memajukan pendidikan inklusif di Singkawang. Kemudian selanjutnya ada peran OMS pembangunan inklusif di Desa Lewu Aceh. Dari data yang diperoleh di tahun 2024 oleh Anzari, terdapat 13 anak yang penyandang disabilitas, 8 disabilitas fisik, 4 mental, dan 1 tunarungu. Kemudian dari adanya keterbatasan tersebut muncul sebuah masalah di mana ABK ini
terping dalam perencanaan pembangunan desa karena paradigma lama atau paradigma negatif tersebut. Kemudian adanya pembangunan inklusif ini sebelumnya ada diskriminatif sistematik di mana ABK hanya dijadikan sebuah objek untuk bantuan seperti kursi roda atau dan lain sebagainya dari dinas sosial. Kemudian tidak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa. Kemudian terkait peran OMS di Desa Lewu Aceh ini untuk memperjuangkan implementasi dari Undang-Undang 2016 melalui sosialisasi aparat desa. Kemudian adanya membentuk kelompok untuk ABK. Rekomendasi dari perencanaan ini adanya pelatihan inklusivitas untuk aparat desa, kemudian kolaborasi OMS, program vokasional ABK. Kemudian adanya integrasi data ABK dalam perencanaan ABK. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afrika kembali. Baik, selanjutnya ada program transisi bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi program ini adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan ABK dalam transisi dari layanan pendidikan ke layanan yang lebih lanjut. Seperti misal dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, atau perguruan tinggi ke dunia kerja, serta mendukung kemandirian mereka setelah lulus dari satuan pendidikan. Dan yang pertama di sini kami mendapati sudah ada beberapa yang melaksanakan dengan cukup baik. Yang pertama ada contohnya dari LB Dharma Bakti Piyungan. Jadi di sini beberapa kegiatan yang diadakan yaitu seperti membatik, merias, memasak, membuat alat masak, musik, dan bina diri. Kemudian implementasinya sudah cukup baik, dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan anak, guru, serta sekolahnya. Walaupun masih terdapat beberapa kendala pada sarana-prasarana, tempat, tenaga pendidik, komunikasi, dan program lanjutan, namun di sisi lain kendala tersebut dapat diminimalisir dengan cara alternatif yang disesuaikan dengan kondisi anak, guru, dan sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada program transisi di SLB Negeri 1 Bantul. Dan di sini pengembangan siswa selama masa transisi difokuskan pada pengembangan aspek sosial emosional. Jadi pihak sekolah juga menyediakan layanan pendukung perkembangan siswa berupa layanan fisioterapi dan layanan cek kesehatan rutin. Pihak sekolah juga menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam program transisi seperti orang tua, siswa, guru, staf sekolah, psikolog, tenaga kesehatan, dan terapis. Untuk yang ketiga ada pelaksanaan program transisi ke pasca sekolah bagi tunagrahita ringan di SLBN Center Payakumbuh. Dan di sini sudah berjalan dengan baik. Di sini kepala sekolah berkewajiban untuk menjadi penanggung jawab dan evaluator. Terus guru pembimbing juga berfungsi sebagai pelatih keterampilan dan membuat tim yang menjaring pihak dunia usaha. Dan yang terakhir, mereka juga bekerja sama dengan usaha yang bergerak di bidang pemasaran telur puyuh. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.